Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Budia di sini. Kali ini Budia akan menerangkan materi tentang alat pernafasan manusia dan hewan. Semoga kalian semua bisa menerima materi dengan baik ya. Ayo mari kita simak video dan materi yang Budia sampaikan. Semua makhluk hidup pasti bernafas. Manusia juga bernafas. Apakah kamu tahu bagaimana cara manusia bernafas? Yuk mari kita cari tahu. Pada materi kali ini kita akan belajar mengenai sistem pernafasan pada manusia. Manusia bernafas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara itu mengandung oksigen. Nah, oksigen ini dibutuhkan untuk mendapatkan energi dan makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting bagi tubuh. Nah, alat pernafasan pada manusia terdiri dari rongga hidung, pangkal tenggorok atau trakea, dan paru-paru. Bagaimana awalnya? Nah, berawal dari masuknya udara bebas ke dalam hidung. Di dalam hidung ini udara nanti akan mengalami penyaringan, sehingga debu atau kotoran yang berasal dari udara itu tidak dapat masuk. Penyaringan ini dilakukan oleh rambut hidung dan selaput lendir. Selain mengalami proses penyaringan, udara yang masuk ke dalam hidung juga mengalami penyesuaian dan suhu serta kelembabannya. Ayo kita lanjutkan lebih jelas lagi. Nah, kita amati dulu. Di sini ada gambar dari sistem pernafasan pada manusia. Nah, pada gambar itu disebutkan beberapa bagian beserta keterangannya. Mulai dari rongga hidung, rongga mulut, faring, laring, epiglotis, trakea, paru-paru, bronkus, bronkiolus, diafragma. Nah, di dalam paru-paru itu ada bronkus dan bronkiolus. Di situ dijabarkan lagi gambarnya lebih detail. Bronkiolus itu seperti tanda panah ini. Nah, kalau alveolus itu yang bentuknya seperti anggur, serta bronkusnya itu adalah salurannya ini. Nah, setelah kalian amati, mari kita lanjutkan lagi. Nah, apakah kalian tahu apa itu fungsi hidung untuk alat pernafasan kita? Udara yang masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung, itu di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal. Nah, rambut-rambut pendek ini itu gunanya adalah untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, itu nantinya udara yang masuk itu dilembabkan oleh selaput hidung. Nah, selanjutnya ada faring. Faring ini itu merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Selanjutnya ada laring. Laring itu atau bisa dikenal dengan tekak atau jakun ya. Itu terdapat di bagian belakang faring. Nah, laring ini terdiri atas 9 susunan tulang rawan yang berbentuk kotak-kotak. Selanjutnya pada gambar ini itu ada trakea. Trakea itu biasanya disebut batang tenggorok. Nah, di batang tenggorok ini atau trakea ini itu terdapat jaringan yang disebut sila yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Selanjutnya ada bronkus. Nah, bronkus ini merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Nah, selanjutnya ada bronkiolus. Kalau bronkiolus ini merupakan percabangan dari bronkus tadi. Nah, dan yang ini adalah paru-paru atau yang lebih tepatnya dikenal alveolus. Kalau alveolus ini terdapat di dalam paru-paru yang merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus sendiri dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah. Nah, alveolus ini berbentuk seperti buah anggur tadi yang sudah saya tunjukkan. Nah, jadi intinya bagaimana cara manusia itu bernafas, maka di sini akan saya jelaskan.
Manusia itu bernafas melalui udara yang masuk ke dalam tubuh, itu masuk melalui lubang hidung. Nah, lalu setelah masuk ke lubang hidung itu akan melewati yang namanya batang tenggorokan. Batang tenggorokan itu adalah sebuah pipa, di mana pipa ini mulai dari belakang hidung dan mulut itu lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan ini udara masuk ke dalam paru-paru. Nah, di dalam paru-paru oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus, serta sebaliknya karbon dioksida dari pembuluh darah yang masuk ke dalam paru-paru itu selanjutnya akan dibuang saat kita menghembuskan nafas kita tadi. Nah, tahukah anak-anak, gangguan pada alat pernafasan manusia itu ada banyak sekali. Salah satunya adalah gangguan pernafasan pada alat manusia, yaitu diakibatkan oleh pencemaran udara dan penyakit, serta gangguan yang menyerang alat pernafasan kita. Nah, di sini ada gambar lalu lalang kendaraan di jalan raya. Udara yang kita hirup pada saat bernafas itu tidak selamanya bersih. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan udara yang ada di sekitar kita menjadi tidak bersih adalah pencemaran udara. Nah, pencemaran udara ini dapat diakibatkan oleh debu, asap, dan bau tidak sedap. Penyakit dan gangguan yang menyerang alat pernafasan pada manusia itu ada 4. Yang pertama itu dari merokok, influenza, asma, dan TBC. Yang pertama yang akan kita bahas adalah rokok. Nah, rokok ini mengandung zat kimia yang berbahaya yang terkandung di dalam asap rokok tersebut. Rokok ini tidak hanya berbahaya bagi si perokok, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Hal ini yang menyebabkan gangguan-gangguan terjadi pada alat pernafasan kita. Gangguan yang paling ringan yang disebabkan oleh asap rokok itu adalah batuk dan sesak nafas. Nah, mereka yang tidak merokok tetapi menghirup asap rokok, itu orang yang seperti itu disebut perokok pasif. Perokok pasif ini beresiko sama dengan perokok aktif. Misalnya sakit mata, sakit kepala, dan kanker paru-paru. Yang kedua adalah influenza. Apakah kalian pernah dengar apa itu influenza? Nah, kalau masih belum jelas, maka akan saya jelaskan. Influenza adalah peradangan pada selaput rongga hidung yang disebabkan oleh infeksi virus influenza. Nah, penyakit ini itu sangat mudah menular melalui udara. Tubuh kita akan sangat mudah terserang influenza bila dalam kondisi lemah atau kekurangan vitamin. Untuk mencegahnya, kita harus menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dengan cara makan makanan yang bergizi. Selain itu, kalau kalian sedang flu, jangan membuang ingus di sembarang tempat. Nah, karena apa? Agar tidak menularkan bibit penyakit dari influenza tersebut. Selanjutnya adalah asma. Nah, asma ini merupakan gangguan proses pernafasan karena adanya penyempitan saluran pernafasan. Nah, penyebabnya adalah apa? Biasanya ada beberapa faktor, tapi yang sering kita jumpai adalah karena alergi. Nah, bahan yang dapat menyebabkan alergi antara lain rambut atau bulu hewan, debu, asap, dan udara dingin. Agar tidak kambuh penyakit asmanya, maka penderita harus menyadari dan menghindari bahan-bahan apa saja yang dapat menyebabkan penyakit tersebut kambuh. Nah, perlu digarisbawahi, penyakit asma ini tidak bisa menular. Dan yang terakhir adalah TBC atau tuberkulosis. Nah, TBC ini itu adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Penderita TBC, paru-parunya itu terdapat bintil-bintil kecil
pada dinding alveolusnya sehingga mengganggu proses penyerapan oksigen. Penyakit ini dapat menular melalui benda-benda yang digunakan bersama seperti sendok, gelas, dan sikat gigi. Untuk menghindari penyebaran penularan virus TBC, sebaiknya penderita menggunakan peralatan makanan atau peralatan makan sehari-hari dan sikat giginya itu sendiri. Jadi tidak digunakan untuk 2 orang atau lebih, sehingga virus atau penularan virus TBC ini dapat dicegah. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita supaya dapat terjauh dari gangguan pernafasan? Yang pertama adalah menjaga kebersihan lingkungan, yang kedua adalah makan makanan bergizi, yang ketiga adalah olahraga secara teratur, dan yang terakhir adalah mengadakan penghijauan. Nah, mari kita lakukan bersama-sama. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai organ pernafasan pada hewan. Nah, masih ingat kan tadi apa itu pernafasan? Saya ulangi lagi ya. Pernafasan itu merupakan proses menghirup gas oksigen atau gas O2 dan menghembuskan gas karbon dioksida atau gas CO2. Nah, hewan juga memiliki alat pernafasan. Ada beberapa alat pernafasan pada hewan yang tentunya berbeda satu sama lainnya. Misalnya kucing, sapi, dan kerbau itu bernafas dengan paru-paru. Tetapi bagaimana dengan hewan seperti ikan, serangga, dan cacing tanah kalau mereka bernafas? Maka mari kita cari tahu. Ini kita akan bagi pernafasan dari ikan, burung, serangga, dan cacing tanah. Nah, berikut ini Budia sudah membuat gambar tentang ikan. Di sini ikan bernafas itu dengan menggunakan insang. Nah, pada gambar tersebut sudah ada tanda panah beserta keterangannya ya. Itu di situ dijelaskan ada organ pernafasan pada ikan yang disebut lembaran insang, ada rigi-rigi insang, dan ada tutup insang. Nah, ketika ikan bernafas di dalam air, maka mulut ikan akan terbuka dan air masuk ke dalam rongga mulutnya. Pada saat yang bersamaan pula, selaput insang itu akan menutup. Nah, saat selaput insang itu menutup, sehingga tekanan di dalam mulut ikan itu menjadi rendah dan air itu akan masuk. Selanjutnya itu ada burung. Di sini sudah ada gambar burung. Burung itu bernafas dengan paru-paru. Tetapi selain dengan paru-paru, pernafasan pada burung ini juga dibantu oleh pundi-pundi atau kantong udara. Nah, di sini pada saat burung itu terbang, burung bernafas dengan cara mengalirkan udara yang ada di dalam pundi-pundi udara itu melalui gepakan sayapnya. Nah, di sini. Setelah itu kita lanjut ke serangga. Apakah kalian tahu apa itu alat pernafasan pada serangga? Serangga bernafas menggunakan trakea sebagai alat pernafasannya. Nah, pada serangga itu pernafasan mulai dari masuknya udara melalui stigma. Kemudian udara tersebut dialirkan ke seluruh tubuh oleh trakea. Nah, berikutnya adalah cacing. Cacing merupakan hewan yang tidak memiliki alat pernafasan khusus seperti halnya pada hewan-hewan lainnya. Tetapi cacing bernafas dengan permukaan kulitnya. Nah, apakah kalian pernah melihat cacing? Coba amati warna dan tampak kulit cacing tersebut. Nah, pada kulit cacing itu kenapa kok kulit cacing itu terlihat basah dan lembab? Nah, karena ini mempermudah cacing itu memasukkan oksigen ke dalam tubuhnya.
Nah, juga memudahkan untuk keluarnya karbon dioksida yang merupakan zat sisa pernafasannya. Di sini sudah ada gambar cacing beserta organ-organnya ya. Mulai dari usus atau tali sarafnya ini tanda panah ini. Nah, ini tubuh terdiri dari ruas-ruas cincin. Jadi tubuh cacing itu terdiri dari ruas-ruas seperti cincin ya. Nah, di sini itu ada urat saraf yang menghantar sinyal ke saraf. Mulai dari kepala cacingnya itu yang lancip itu adalah kepala, lalu faring itu di belakang kepalanya, serta di belakang faring itu ada urat saraf dan menghantarkan sinyal-sinyal sarafnya tersebut. Nah, gambar selanjutnya adalah hewan amfibi atau kita lebih kenal dengan katak. Saat katak menjadi kecebong, dia bernafas menggunakan insang. Tapi setelah katak beranjak dewasa, dia bernafas menggunakan paru-paru. Gambar selanjutnya adalah reptil. Reptil itu sistem pernafasannya adalah menggunakan paru-paru dalam proses respirasinya. Meskipun dia juga memiliki trakea, tetapi saat respirasi dia menggunakan paru-paru. Nah, itulah materi yang sudah Budia sampaikan. Semoga materi tadi bisa bermanfaat untuk anak-anak dalam mengerjakan soal-soal latihan ya. Jangan lupa demi memajukan channel ini, Budia mohon like, comment, subscribe, serta di-share ke semuanya. Terima kasih.